Halo semuanya, kita bertemu lagi di video kali ini yang membahas tentang kalor. Jadi pertama-tama kita lihat pengertian dari kalor dulu. Jadi kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda saling bersentuhan. Kemudian satuan kalor dalam SI yaitu Joule, disingkat J ya, J huruf besar. Lalu 1 Joule itu 0,24 kalori. Kemudian 1 kalori itu 4,2 Joule, dan 1 kalori biasanya disingkat 1 kal ya. Nah, kemudian untuk pembahasan kali ini itu kita akan membahas kalor yang untuk perubahan suhu benda ya. Bisa untuk perubahan suhu yang makin besar atau yang perubahan suhu yang makin rendah ya. Nah, jadi pertama-tama kita lihat dulu pengertian dari kalor jenis. Jadi kalor jenis itu didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Nah, jadi persamaannya dapat ditulis ya, C sama dengan Q per M kali delta T ya. Kemudian biasanya yang lebih umum itu ditulis seperti ini, Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q itu kalor ya, itu yang dibutuhkan benda atau dilepaskan benda, satuannya Joule. Kemudian M itu massa benda atau massa zat, satuannya kilogram. Delta T itu perubahan suhu, satuannya Kelvin, atau bisa juga dalam perhitungan kita menggunakan satuan Celcius ya, karena perubahan suhu. Jadi hasil yang akan kita hitung itu tidak berpengaruh untuk kalau kita nanti memakai derajat Celcius ya. C itu kalor jenis ya, satuannya Joule per kilogram kali Kelvin. Nah, kemudian untuk catatan ya, C di sini itu kalor jenis itu ditulis dengan C huruf kecil. Kemudian kalor jenis itu sifat khas ya, suatu zat yang menunjukkan kemampuannya untuk menyerap kalor. Kemudian zat kalor jenisnya tinggi mampu menyerap lebih banyak kalor untuk kenaikan suhu yang rendah. Nah, kemudian untuk rumus ya, rumus yang Q sama dengan M kali C kali delta T, kita bisa tulis dalam bentuk segitiga ya. Jadi Q itu yang bagian atas, M kali C kali delta T itu yang bagian yang bawah, sejajar ya. Nah, jika suatu saat ya, jika untuk memudahkan mencari ya massa atau kalor jenis atau perubahan suhu, nah ini bisa digunakan ya. Misalnya mencari massa, berarti M sama dengan ya massa. Nah, berarti M Q sama dengan Q per ya C kali delta T ya, Q per C kali delta T. Nah, begitu juga dengan mencari kalor jenis C. Nah, C ya, C yang di sini. Nah, berarti Q per M kali delta T, M kali delta T. Nah, begitu juga nanti kalau mencari delta T ya. Jadi delta T berarti sama dengan Q yang di atas per M kali C ya. Nah, itu untuk rumus yang kalor ya. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor adalah banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor diberi lambang C huruf besar ya, atau huruf kapital. Nah, nanti persamanya ada 2.
C sama dengan M kali C, atau C sama dengan Q per delta T ya. C ini berarti yang huruf besar ya, kapasitas kalor yang huruf besar. Kalau C yang di sini itu C yang huruf kecil, itu yang kalor jenis ya. Nah, Q itu kalor, M massa, delta T perubahan suhu, C huruf kecil kalor jenis, C huruf besar kapasitas kalor. Nah, satuannya Joule per Kelvin atau Joule per Celsius ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke pembahasan contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal kali ini itu kita diminta menghitung kalor ya yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kilo air dari 5 derajat Celcius menjadi 10 derajat Celcius. Dan diketahui kalau jenis air itu 4200 ya. Nah, dari keterangan soal kita data dulu ya. Berarti massa itu 2 kilo. Kemudian suhu awal 5 derajat, suhu akhir 10 derajat. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan perubahan suhu ya. T2 kurang T1 ya. Atau suhu yang besar kurang suhu yang kecil ya. 10 kurang 5. Dapat 5 ya derajat Celcius. Di sini kita tidak mengubah suhunya ke dalam bentuk Kelvin ya, karena nanti hasilnya sama. Jadi kita langsung mencari perubahan suhunya saja ya, dengan cara suhu yang besar dikurangi suhu yang kecil. Kemudian C-nya 4200 ya. Kemudian ditanya Q-nya berapa, atau kalor yang diperlukan itu berapa. Nah, karena semua satuannya sudah pas ya, jadi tidak perlu dikonversi lagi, berarti kita langsung bisa menghitung menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi yang di sini. Nah, jadi Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya, M nya 2, C nya 4200, dan delta T nya itu 5 ya. Kalau kita kalikan berarti 2 ya, 0, 2 kali 5 itu 10 ya, berarti tambah 1 0 ya. Q jadi 42.000 Joule ya untuk Q nya. Di soal kali ini itu diketahui ya, di berat panci ya, atau massa panci aluminium itu 0,5 kg, kemudian bersuhu 15 derajat Celcius, diberikan kalor 22.500 ya Joule. Kemudian kita diminta menghitung suhu akhir ya panci tersebut. Kemudian diketahui juga kalau jenis aluminium itu 900 ya. Nah, jadi kita data dulu dari keterangan soal ini. Jadi diketahui massa ya, massa panci itu 0,5 kilo. Kemudian suhu awal 15 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis 900 dan kalornya ya, atau Q-nya itu 22.500. Kemudian ditanyakan suhu akhir atau T2-nya berapa ya. Nah, langkah pertama ya, kita lihat dulu rumusnya. Jadi Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, karena yang ditanyakan itu suhu akhir ya. Jadi pertama kita mencari delta T dulu ya, delta T. Jadi delta T ya, delta T itu sama dengan berarti Q per M kali C ya. Nah, kita hitung dulu. Jadi dari delta T dulu ya, delta T sama dengan Q per M kali C ya, dimana Q nya itu 22.500 dibagi dengan M ya, M itu 0,5 dikalikan dengan C nya 900 ya. Nah, kita bisa
kalikan dulu ya, 22.500, 0,5 kali 900 itu 45, 450 ya. Nah, kemudian nolnya kita bisa coret, lalu kita bagi 2250 ya, bagi 45, hasilnya 50 derajat Celcius ya. Nah, kemudian karena perubahan suhunya sudah kita dapatkan ya, perubahan suhu sudah kita dapatkan. Nah, lalu kita menghitung sekarang itu suhu akhirnya berapa ya, karena suhu awalnya 15 dan kejadiannya itu diberikan kalor ya, diberikan kalor. Nah, jadi dalam konsepnya berarti suhu akhirnya pastinya lebih tinggi dari suhu awalnya ya, karena diberikan kalor. Nah, maka T2 nya itu sama dengan T1 tambah perubahan suhunya ya, perubahan suhunya yang sudah kita hitung. Jadi T1 nya itu 15 derajat Celcius tambah delta T itu 50 derajat Celcius. Jadi 15 tambah 50 ya, jadi 65 derajat Celcius untuk suhu akhirnya ya, untuk suhu akhirnya.